Selamat datang kembali di Mindful Living. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat penting untuk kualitas hidup kita. Pernahkah kamu merasa menginginkan hidup yang lebih tenang, lebih bahagia, dengan penuh kesadaran? Itu tandanya kamu menginginkan hidup yang lebih berkualitas. Nah, kali ini kita akan membahas 7 tanda kamu hidup dengan mindful life dan cara mempraktikkan mindfulness setiap hari. Mengapa mindful life itu penting? Dengan hidup mindful, kita bisa lebih menikmati setiap momen, mengurangi stres, dan menjadi lebih sadar akan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Ini bukan hanya tentang meditasi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari dengan lebih penuh kesadaran. Jadi, pastikan kamu tetap menonton karena kita akan membahas 7 tanda utama bahwa kamu hidup dengan mindful life dan memberikan tips bagaimana cara praktis untuk menerapkannya dalam rutinitas harian. Mari kita mulai perjalanan kita. Sebelum kita mulai, perlu kamu tahu bahwa mindful life adalah cara hidup yang menekankan pentingnya kita hadir di saat ini, menyadari apa yang sedang kita pikirkan, rasakan, dan apa yang kita lakukan. Ini bukan hanya tentang meditasi atau mendalami pikiran, tetapi lebih kepada kita bagaimana menjalani setiap momen dalam hidup kita dengan penuh kesadaran dan perhatian. Bayangkan jika kita bisa menjalani hidup kita tanpa terus-menerus terbebani oleh kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Dengan mindful life, kita belajar untuk menerima apa yang ada saat ini dengan penuh rasa syukur dan tanpa penilaian yang berlebihan. Ini adalah cara hidup yang memungkinkan kita untuk lebih menikmati hidup, meningkatkan kesehatan mental dan fisik, serta memperkuat hubungan dengan orang di sekitar kita. Baiklah, mari kita mulai dengan tanda yang pertama bahwa kamu hidup dengan mindful life. Hidup di saat ini berarti kita benar-benar hadir dalam setiap momen yang kita jalani. Misalnya, saat kita sedang makan, kita fokus pada rasa, tekstur, dan aroma makanan yang kita nikmati. Kita tidak memikirkan pekerjaan yang menumpuk atau masalah lain. Begitu juga saat kita berbicara dengan teman. Kita benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan tanpa terganggu oleh ponsel atau pikiran lain. Ketika kita hidup di saat ini, kita lebih menikmati apa yang sedang terjadi dan lebih mampu menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita. Sebagai contoh, berjalan di taman dan memperhatikan setiap detail seperti suara burung, angin yang sepoi-sepoi, dan warna-warni bunga. Hal ini membuat kita merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar dan lebih sadar akan keindahan yang sering kita lewatkan. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang hidup di saat ini cenderung lebih bahagia dan puas dengan hidup mereka. Mereka memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik dan mampu mengelola emosi mereka dengan lebih efektif. Jadi dengan hidup di saat ini, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita, tetapi juga kesehatan mental kita. Jadi, apakah kamu merasa sudah hidup di saat ini? Jika iya, itu adalah salah satu tanda bahwa kamu sudah hidup dengan mempraktikkan mindful life. Jangan khawatir jika kamu belum merasakannya, karena di bagian selanjutnya, kita akan membahas tanda-tanda lainnya dan memberikan tips praktis untuk membantu kamu lebih mindful setiap harinya. Sekarang kita masuk tanda yang kedua bahwa kamu hidup dengan mindful life. Menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi berarti kita memiliki kemampuan untuk mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan pada saat ini juga. Contohnya, ketika kamu merasa marah, kamu bisa menyadari kemarahan tersebut tanpa langsung bereaksi. Kamu bisa mengambil napas dalam-dalam, mengidentifikasi apa yang menyebabkan kemarahan tersebut, dan kemudian memutuskan bagaimana cara terbaik untuk meresponnya. Misalnya lagi, bayangkan kamu sedang dalam perjalanan pulang dari kerja dan terjebak dalam kemacetan. Biasanya hal ini membuat kita merasa frustasi dan marah. Namun, jika kita lebih sadar akan pikiran kita dan emosi kita bisa mengamati perasaan-perasaan tersebut tanpa terhanyut olehnya. Kita bisa berkata kepada diri kita, "Oke, saat ini saya merasa marah karena terjebak macet. Apa yang bisa saya lakukan untuk menenangkan diri?" Mungkin kamu bisa mendengarkan musik yang menenangkan atau mengambil napas yang dalam untuk meredakan stres. Kesadaran ini membantu kita mengatasi situasi sulit dengan cara yang lebih konstruktif. Dengan mengenali dan menerima emosi kita dapat merespon situasi dengan lebih bijak. Kita tidak lagi bereaksi secara impulsif yang seringkali bisa memperburuk keadaan. Sebaliknya, kita bisa mengambil waktu sejenak untuk berpikir sebelum bertindak.
Selain itu, menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi kita juga sangat membantu dalam memahami diri sendiri. Kita bisa melihat pola-pola pikiran yang mungkin tidak sehat dan mulai menggantinya dengan yang lebih positif. Dengan demikian, kesadaran ini tidak hanya membantu kita menghadapi tantangan sehari-hari, tetapi juga meningkatkan kesehatan mental dan emosional kita secara keseluruhan. Jadi, apakah kamu merasa sudah lebih sadar akan pikiran dan emosimu? Jika iya, itu adalah tanda bahwa kamu sudah berada di jalan yang benar menuju mindful life atau hidup dengan penuh kesadaran. Sekarang kita masuk ke tanda ketiga bahwa kamu hidup dengan mindful life. Mindfulness dapat meningkatkan empati dan kepedulian, karena ketika kita hadir dalam setiap momen, kita juga lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Dengan hidup mindful, kita lebih mampu merasakan apa yang orang lain rasakan dan memahami perspektif mereka tanpa langsung menghakimi. Misalnya, ketika temanmu sedang bercerita tentang masalah yang sedang dihadapinya, kamu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memikirkan respon apa yang akan kamu berikan. Kamu benar-benar hadir dan memberikan ruang bagi temanmu untuk berbagi. Ini adalah contoh nyata bagaimana mindfulness bisa meningkatkan empati dan kepedulian. Empati dan kepedulian yang meningkat ini juga terlihat dalam hubungan pribadi. Kamu menjadi lebih sabar dan pengertian terhadap pasanganmu, keluargamu, atau teman-temanmu. Misalnya, jika teman atau pasanganmu sedang merasa stres, kamu bisa lebih memahami dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan daripada memperburuk suasana dengan argumen. Mindfulness membantu kita menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan tantangannya masing-masing. Dengan memahami hal ini, kita menjadi lebih berempati dan mampu memberikan dukungan yang lebih baik kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi, apakah kamu merasa lebih berempati dan peduli sejak menerapkan mindfulness dalam hidupmu? Jika iya, itu adalah tanda kuat bahwa kamu sudah hidup dengan mindful life. Empati dan kepedulian ini tidak hanya memperkaya hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita sendiri. Selanjutnya kita masuk ke tanda keempat bahwa kamu hidup dengan mindful life. Refleksi harian adalah kegiatan merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita rasakan, dan apa yang sudah kita pikirkan sepanjang hari. Ini adalah bagian penting dari hidup mindful karena membantu kita lebih sadar akan tindakan dan emosi kita, serta memahami diri sendiri dengan lebih baik. Dengan refleksi harian, kita bisa melihat kembali pengalaman-pengalaman kita, baik yang positif maupun yang negatif. Misalnya, jika kamu merasa marah atau stres di suatu titik sepanjang hari, refleksi membantu kamu memahami apa yang memicu emosi tersebut dan bagaimana kamu meresponnya. Ini memberikan kamu kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri ke depannya. Refleksi juga membantu kita menghargai hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Misalnya, kamu mungkin menyadari betapa bahagianya kamu ketika menikmati secangkir kopi di pagi hari, atau ketika mendapatkan senyuman dari orang asing. Hal-hal kecil ini, jika dihargai, bisa membawa kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar dalam hidup. Cara sederhana untuk memulai refleksi harian adalah dengan menyisihkan waktu beberapa menit setiap malam sebelum tidur. Kamu bisa duduk dengan tenang, menarik napas dalam-dalam, dan merenungkan hari yang telah berlalu. Tanyakan pada dirimu sendiri beberapa pertanyaan sederhana. Misalnya seperti ini. Apa hal terbaik yang telah terjadi hari ini? Apa yang membuatku merasa bahagia atau bersyukur? Apakah ada momen yang membuatku merasa marah atau sedih? Lalu bagaimana aku meresponsnya? Apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman hari ini? Itu adalah beberapa contoh pertanyaan saat kamu melakukan refleksi diri. Kamu juga bisa menuliskan refleksi kamu di jurnal. Menulis jurnal tidak hanya membantu merekam pikiran dan perasaan kamu, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam ketika kamu melihat kembali catatan tersebut di kemudian hari. Dengan melakukan refleksi harian, kita bisa menjadi lebih sadar dan bijaksana dalam menghadapi hidup. Ini membantu kita membuat keputusan yang lebih baik di masa mendatang, memahami diri sendiri dengan lebih baik, dan menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran. Jadi, apakah kamu sudah memiliki rutinitas refleksi harian? Jika belum, cobalah mulai malam ini. Ini adalah langkah kecil namun signifikan menuju hidup mindful yang lebih bermakna dan seimbang. Sekarang kita masuk ke tanda yang kelima, bahwa kamu hidup dengan mindful life. Menghargai hal-hal kecil berarti kamu mampu melihat dan menikmati momen-momen sederhana yang sering kita lewatkan. Misalnya menikmati secangkir kopi di pagi hari, merasakan angin sepoi-sepoi, atau mendengarkan tawa anak-anak.
Hal-hal kecil ini bisa memberikan kebahagiaan yang besar jika kita benar-benar menyadarinya. Contoh lain adalah merasakan rasa syukur saat melihat matahari terbenam yang indah atau mendengarkan kicauan burung di pagi hari. Menghargai momen-momen ini membuat kita lebih puas dan bahagia dalam hidup sehari-hari. Manfaat jangka panjang dari sikap ini adalah peningkatan kesejahteraan mental dan emosional kita. Dengan menghargai hal-hal kecil, kita melatih diri untuk fokus pada aspek positif dalam kehidupan ini. Ini membantu kita menjadi lebih optimis dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Jadi, apakah kamu sudah mulai menghargai hal-hal kecil dalam hidupmu? Jika belum, cobalah untuk lebih sadar dan menikmati momen-momen sederhana setiap hari. Ini adalah langkah penting menuju hidup yang lebih mindful dan bahagia. Sekarang kita masuk ke tanda yang keenam bahwa kamu hidup dengan mindful life. Mindfulness memperkuat hubungan sosial dengan membantu kita menjadi lebih hadir dan mendengarkan dengan penuh perhatian saat berinteraksi dengan orang lain. Ini memiliki kaitan dengan tanda yang ketiga. Ketika kita benar-benar mendengarkan tanpa distraksi, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan peduli terhadap orang tersebut. Misalnya saat bercerita dengan teman atau keluarga, cobalah untuk fokus pada percakapan tanpa terganggu oleh ponsel atau pikiran lain. Berikan respons yang tulus dan penuh empati, sehingga mereka merasa didengar dan dimengerti. Ini adalah beberapa tips untuk memperdalam hubungan melalui mindfulness. Yang pertama, luangkan waktu yang berkualitas dengan orang-orang terdekat tanpa gangguan teknologi. Seperti melakukan aktivitas luar ruangan dengan bersama keluarga, atau melakukan perjalanan bersama, atau mungkin menikmati barbeque di belakang rumah. Tips yang kedua adalah mempraktikkan mendengarkan secara aktif, dengan memberi perhatian penuh saat orang lain berbicara. Artinya, kamu mendengarkan dengan penuh seksama apa yang orang bicarakan tanpa terdistraksi oleh apapun dan memberikan respon yang sesuai atas apa yang orang bicarakan. Tips yang ketiga adalah menyadari perasaan dan kebutuhan orang lain, serta menunjukkan rasa terima kasih dan penuh apresiasi secara teratur atas usaha orang lain yang telah mereka berikan kepadamu. Dengan melakukan ini, hubungan sosial kita akan menjadi lebih kuat dan bermakna, menciptakan ikatan yang lebih dalam dan saling mendukung. Jadi, apakah kamu memiliki tanda yang keenam ini? Sekarang kita masuk ke tanda ketujuh, bahwa kamu hidup dengan mindful life. Pandangan positif terhadap kehidupan seringkali muncul dari mindfulness, karena dengan mindfulness, kita lebih fokus pada saat ini dan lebih mampu melihat hal-hal baik dalam hidup kita. Mindfulness mengajarkan kita untuk menerima apa yang terjadi dengan sikap terbuka dan tanpa penilaian negatif, sehingga kita lebih mudah menemukan sisi positif dalam setiap situasi. Misalnya saat menghadapi tantangan, daripada merasa terpuruk, kamu bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan demikian, kamu bisa mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Cara mempertahankan pandangan positif ini adalah dengan terus melatih mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, coba praktikkan rasa syukur setiap hari dengan mencatat 3 hal yang kamu syukuri. Yang kedua, luangkan waktu untuk melakukan refleksi harian, guna menenangkan pikiran dan melihat hal-hal positif. Yang ketiga, hindari pola pikir negatif, dengan mengarahkan fokus pada solusi daripada masalah. Dengan mempertahankan pandangan positif ini, kamu akan lebih bahagia, lebih kuat menghadapi tantangan, dan menjalani hidup dengan lebih penuh semangat. Apakah kamu sudah melakukan hal ini? Jika iya, itu artinya kamu memiliki tanda yang ketujuh. Kita sudah membahas 7 tanda bahwa kamu hidup dengan mindful life. Cobalah untuk menerapkan tips-tips yang sudah kamu ketahui untuk memiliki hidup yang lebih mindful setiap hari, memiliki hidup yang lebih bermakna. Ingat, perubahan kecil bisa membawa dampak besar dalam hidup kita, karena mulai dari yang kecil, kemudian kita bisa menjadi besar. Jika kamu menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe untuk lebih banyak konten tips tentang kehidupan mindful dan kebahagiaan. Terima kasih sudah membersamai perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.